Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, Syzygium aromaticum atau biasa yang kita kenal sebagai cengkeh. Nah, di sini kami akan memberikan pemaparan materi mengenai tanaman herbal yang dapat digunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh selama pandemi COVID-19 ini. Perkenalkan, saya Dewi Novira Prameswari dari Prodi Pendidikan Kimia dengan NIM 4301421009. Ayu Anissa Larasati dari Prodi Pendidikan Kimia. Rita Marista Lalus dengan NIM 4311421015 dengan rombel K1A. Edwi Ayu Herwanti dengan NIM 4311421016 rombel kimia 1A. Saya Karyati dari Prodi Farmasi. Aku Wahimaya dari kelompok 9 Syzygium aromaticum dari jurusan Pendidikan Kimia. Paula Feberta Dewi Rastita dari Prodi Pendidikan Kimia dengan NIM 4311421053. Saya David Hidayat Bayu dengan NIM 4311421056 dari Grombel K1B. Nur Erika Putri Dewi dengan NIM 4311421052 dari rombel kimia K1B. Ebi Magali Batiar dari Prodi Kimia NIM 4311421053 rombel K1B. Fadia Zala dari NIM 4301421097 dengan rombel PK1C. Halo, saya Dinda Khairani Zen Situmorang. Saya dari Prodi Farmasi rombel F1B dengan NIM 4313421042. Kenalkan, nama saya Fianda Wanda Mariska dengan NIM 4311421076 dari rombel K1C. Saya Lisis Matuliza dari program studi pendidikan kimia. Rila Sofi Azizah NIM 4313421043 rombel F1B. Saya akan menjelaskan tentang nama ilmiah dari cengkeh. Cengkeh merupakan kuncup bunga kering yang berasal dari keluarga pohon Myrtaceae dengan klasifikasi ilmiah kerajaan lantai, divisi Angiospermae, genus Syzygium, dan nama ilmiah Syzygium aromaticum. Saya akan menjelaskan ciri-ciri tanaman cengkeh. Ciri-ciri tanaman cengkeh dapat dilihat dari daunnya. Daun pada tanaman cengkeh tidak tergolong ke dalam daun lengkap. Hal tersebut dikarenakan daun cengkeh tidak mempunyai pelepah atau upi daun. Daun cengkeh hanya mempunyai tangkai daun dan lamina atau yang disebut helaian daun. Selain dilihat dari daunnya, ciri-ciri tanaman cengkeh dapat dilihat dari bunga dan buah yang dihasilkan. Tangkai pada tanaman cengkeh awalnya berwarna hijau, kemudian berubah menjadi warna merah. Perubahan warna tersebut menunjukkan bahwa cengkeh sudah mekar. Buah yang dihasilkan tanaman cengkeh tergolong ke dalam buah semu. Hal tersebut dikarenakan dalam pembentukan buah mengambil sebagian besar dari bunga cengkeh. Kulit cengkeh terdiri dari mesokarpium, endokarpium, epikarpium. Ketika cengkeh berumur 5 tahun, tanaman ini menghasilkan biji. Bagian-bagian yang menyusun biji yaitu inti biji, tali biji, dan kuli. Batang pada tanaman cengkeh tergolong ke dalam jenis batang berkayu. Sifat kayu pada batang tanaman cengkeh ialah kuat, keras, dan juga tinggi. Tanaman cengkeh memiliki sistem perakaran berupa akar tunggang, yaitu akar pokok suatu tumbuhan berasal dari akar lembaga dan memiliki cabang-cabang. Bentuk akar tanaman cengkeh ialah fusiformis atau mirip dengan bentuk tombak. Bunga pada cengkeh tergolong ke dalam bunga majemuk. Pada bagian ujung tangkainya selalu ditutup dengan bunga, sehingga disebut sebagai bunga terbatas. Jenis bunga pada tanaman cengkeh ialah bunga tunggal. Manfaat cengkeh yang pertama yaitu untuk mencegah kanker, terus membunuh bakteri penyebab penyakit, menjaga kesehatan tulang, menjaga kesehatan hati, dan juga untuk mengobati sakit mah. Yaitu bisa meringankan sakit perut atau nyeri perut, bisa menurunkan dan mengendalikan kadar gula darah, bisa meringankan sakit gigi, dan juga bisa menjadi obat nyamuk alami.
senyawa apa saja sih yang terkandung dalam tanaman Syzygium aromaticum atau yang sering disebut dengan cengkeh? Bagian utama yang sering dijadikan bahan untuk rempah-rempah maupun obat-obatan dalam tanaman cengkeh adalah bunganya. Karena terdapat minyak aksiri sebanyak 10-20%. Sedangkan pada tangkainya terdapat kandungan minyak aksiri sebanyak 5-10% dan pada daunnya terdapat 1-4%. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, dalam tanaman Syzygium aromaticum terdapat kandungan minyak aksiri yang biasanya terdiri dari eugenol, karyopilin, furfural, vanilin, dan yang lain-lain. Jika dilihat dari zat kimianya, bunga cengkeh memiliki kandungan yaitu saponin, tanin, flavonoid, dan polifenol yang memiliki kemampuan untuk menyembuhkan luka. Senyawa tersebut memiliki efek farmakologis yaitu sebagai antiinflamasi, antioksidan, analgesik, fungisidal, dan bakterisidal. Beta-sitosterol, manfaatnya yaitu menjaga kekebalan tubuh dan menurunkan risiko kanker, dan ini adalah strukturnya. Kemudian yang ketiga eugenol, manfaatnya yaitu sebagai pemberi aroma pedas dan rasa pada cengkeh, dan berikut adalah strukturnya. Beberapa manfaat cengkeh. Yang pertama adalah manfaat cengkeh untuk kesehatan tubuh. 1. Melindungi dari kanker. 2. Membunuh bakteri penyebab penyakit. 3. Meningkatkan kesehatan hati. 4. Mengobati sakit mah. 5. Mengendalikan kadar gula darah. Yang kedua adalah manfaat cengkeh untuk kecantikan. 1. Mengatasi jerawat. 2. Menghilangkan lingkaran hitam di mata. 3. Mencegah keriput dan kulit berminyak. 4. Menyamarkan bekas luka. Dan 5. Mencegah rambut rontok dan ketumbi. Struktur kimia pada senyawa yang terkandung pada cengkeh. Yang pertama adalah eugenol atau C10H12O2 yang memiliki struktur kimia seperti ini. Selanjutnya adalah karyopilene yang memiliki struktur kimia seperti ini. Ada senyawa furfural dengan rumus kimia C5H4O2. Furfural adalah senyawa organik siklik dengan 5 atom karbon sebagai penyusun utama kerangkanya. Dengan struktur kimianya seperti ada juga vanilin. Vanilin adalah senyawa organik dengan rumus molekul C8H8O3. Ini adalah aldehida vanalik. Struktur kimianya seperti Mempraktikkan cara pengolahan cengkeh sebagai obat-obatan. Yang pertama, siapkan cengkeh dan panci untuk melakukan proses perebusan. Berikutnya yaitu rebus air dan tunggu hingga mendidih. Langkah berikutnya yaitu masukkan cengkeh ke dalam rebusan air. Jika sudah mendidih seperti ini, segera matikan kompor. Lalu tuang air rebusan cengkeh ke dalam gelas. Jika sudah seperti ini, air cengkeh siap diminum. Baik, kami cukupkan penjelasan tentang esensi nama kelompok kami yaitu Syzygium aromaticum. Kami harap semua yang kita sampaikan dapat berguna untuk ilmu kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.